Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, apa kabar santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Zam-Zam? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Ustadz Arif. Hanya saja kali ini kita pelajarannya matematika peminatan. Ya, kalau kemarin matematika wajib, sekarang matematika peminatan. Ya, di kelas 10 ini untuk matematika peminatan nanti ada dua bab yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ya. Eh, Dua bab, jadi satu semesternya satu bab saja ya cukup. Jadi nanti penjelasannya mungkin agak mendetail, agak panjang lebar ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Oke, baik di bab pertama ini judulnya adalah fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ya, jadi selama satu semester nanti kita akan ubek-ubek di sini ya. Ubek-ubek itu apa? Ya membahas inilah dengan detail gitu ya. Satu semester fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ada dua pembahasan dalam bab ini. Yang pertama fungsi eksponensial dan yang kedua adalah fungsi logaritma ya. Nah, nanti fungsi eksponensial itu seperti apa, fungsi logaritma seperti apa ya. Pada dasarnya dua hal ini adalah saling berkebalikan gitu ya. Saling berkebalikan. Eksponensial ya kebalikannya logaritma, logaritma kebalikannya eksponensial gitu ya. Sama kayak apa ya? Penjumlahan ya pasangannya dengan pengurangan gitu ya. Perkalian pasangannya dengan pembagian dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kita di pertemuan ini kita baru membahas yang eksponensial dulu. Nah, karena di sini juga ada banyak materi yang harus kita pelajari ya. Nanti selesai dengan ini semuanya nanti baru kita masuk ke logaritmanya. Di eksponen sendiri, di fungsi eksponensial sendiri nanti kita akan bahas ada 4 bahasan pokok ya. Pertama, apa itu fungsi eksponensial gitu ya. Atau apa itu eksponen? Definisi eksponen. Definisi eksponen. Setelah itu nanti kita bahas sifat-sifat eksponen. Ya, eksponen nanti punya sifat-sifat ya. Ada beberapa sifat nanti kita akan pelajari. Kemudian masuk ke persamaan eksponensial. Selesai dengan itu baru ke fungsinya. Ya, fungsi eksponensial biasanya berkaitan dengan grafik. Ya, nanti gambarnya itu seperti apa gitu ya. Fungsi eksponensial kalau digambar itu seperti apa grafiknya gitu ya. Ini ada 4 hal. Sama halnya dengan di fungsi logaritma juga pembahasannya sama ya, definisi, sifat-sifat, persamaan dan grafik gitu ya. Grafik fungsi logaritma. Ya, masing-masing ada 4 pembahasan. Nah, di hari ini kita hanya akan membahas 2 poin dulu kali ya. Ini ya, apa namanya? Definisi eksponen sama sifat-sifatnya dulu ya. Nah, ini juga sudah banyak ya. Sifat-sifatnya sudah banyak gitu. Jadi kita bahasnya dua ini dulu ya. Nah, pertemuan berikutnya bisa jadi yang persamaan atau mungkin mengulang lagi yang sifat-sifat gitu ya. Karena ini sifat juga penting sekali. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, subbab pertama fungsi eksponensial. Kita awali dari definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan eksponensial gitu ya? Eksponen ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, eksponen gitu. Pernah nggak? Pernah dengar nggak eksponensial? Pernah ya? Barusan ya. Barusan kan dengar eksponensial. Ya, eksponen itu adalah pangkat gitu ya. Eksponen itu adalah perpangkatan. Jadi fungsi eksponensial adalah fungsi yang memuat pangkat di dalamnya gitu ya. Contoh gini nah. Nah, 3 pangkat 2. Nah, ini eksponen ini. Karena ada pangkatnya kan, 3 pangkat 2. Kalau kita suruh hitung 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Cara ngitungnya gimana? 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Kan gitu ya. 3 kali 3 sama dengan 9 gitu ya. Nah, contoh lain misalkan min 2 pangkat 4. Nah, ini eksponen juga. Nah, min 2 pangkat 4. Nah, hasilnya berapa min 2 pangkat 4? Cara ngitungnya gimana? Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Ya kan? Nah, min 2 pangkat 4. Awas hati-hati, bukan min 2 kali 4 gitu ya. Ini min 2 pangkat 4. Cara ngitungnya gimana? Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, tinggal dihitung aja hasilnya berapa. Hasilnya berapa? 16 ya. Positif. Iya kan? Kan gini, min 2 kali min 2. Min kali min kan plus ya.
min 2 kali min 2 4 gitu ya. Nanti yang ini juga min 2 kali min 2 4. Jadi sini 4, sini 4, 4 kali 4 16 gitu kan. Yang lain min 5 pangkat 3. Min 5 pangkat 3 berapa? Ya min 5 kali min 5 kali min 5 gitu ya. Min 5 kali min yang depan ini, min 5 kali min 5 kan 25 ya. Positif. 25 kali min 5 ini positif, ini negatif, hasilnya negatif ya. Min berapa tadi? 25 kali min 5 berarti min 125. Nah, gampang ya. Kesimpulannya apa? Kalau bilangan negatif pangkatnya genap, ternyata hasilnya positif. Oke ya. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Iya kan? Iya. Kalau genap kan dia bisa dipasangkan dua-dua seperti ini ya. Nah, ini dipasangkan dua-dua, setiap negatif kali negatif hasilnya positif positif gitu ya. Oke. Nah, setengah pangkat 5 berapa? Setengah pangkat 5 ya setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah ya. Setengahnya dikalikan dengan setengah dengan dirinya sendiri sebanyak 5 gitu ya. Sebanyak 5. Di setengahnya ada 5. Setengah kali setengah seperempat. Kali setengah lagi, kali setengah lagi, kali setengah lagi ya. Jadi sama dengan 1/32. Gitu ya. Eksponen gitu aja sebenarnya. Nanti kalian detailnya nanti di sifat-sifatnya. Kalau 3 pangkat min 4 berapa? 3 pangkat min 4 berapa? Gimana caranya? 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa? Minus 4 gitu. Nah, nanti ada sifatnya ya. Nanti kita belajar sifatnya. Sama aja dengan 5 pangkat 2/3. Nah, jadi gimana eksponen kalau pangkatnya minus ya, kalau pangkatnya minus min 4 ini, atau gimana sih kalau menyelesaikan eksponen kalau pangkatnya pecahan? Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar di sifat-sifatnya. Oke, next. Jadi definisi eksponen itu apa? Definisi eksponen secara umum gini ya. Jadi untuk sembarang bilangan asli n, bilangan asli ya, untuk sembarang bilangan asli n didefinisikan a pangkat n adalah sama dengan a kali a kali a kali dan seterusnya dikali a. Ada sebanyak berapa a-nya? Ada sebanyak n. Ya, nah dipahami dulu ini. Tadi misalkan 3 pangkat 2 berarti sama dengan 3 kali 3. 3-nya ada 2. Ada ya. 5 pangkat 6 ya berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada berapa? Ada sebanyak 6. Sebanyak pangkatnya ini. Gitu ya. Nah, ini untuk n bilangan asli. Bilangan asli apa itu bilangan asli? Ya, bilangan asli bilangan ya 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. 0 bukan asli. Ya, 0 bukan bilangan asli. Oke. Jadi itu definisinya. Ya, contoh-contohnya tadi lah, misalkan yang tadi itu kan berapa? Setengah pangkat 5. 5 ini kan bilangan asli nih. Jadi setengah kali setengah kali setengah kali setengah gitu. Setengahnya ada 5 gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini materi pentingnya di sini, sifat-sifat eksponensial. Ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat ya. Nanti ada beberapa sifat, kita pelajari satu persatu. Oke, sifat pertama. Kalau ada a pangkat n dikalikan dengan a pangkat m, maka hasilnya akan sama dengan a pangkat n ditambah m. Ya, a pangkat n kalau dikali dengan a pangkat m, hasilnya akan sama dengan a pangkat n plus m. Kok bisa? Ya bisa. Coba saja kalau a pangkat n itu kan berarti a kali a kali a, a-nya sebanyak n kan. Kalau a pangkat m berarti a kali a kali a kali a, a-nya ada sebanyak m. Berarti kalau di total ini ada sebanyak n dikali lagi yang ini ada sebanyak m, berarti jadi totalnya a-nya sebanyak n tambah m. Gitu ya, secara umum pembuktiannya seperti itu. Ya. Nah, nanti perlu diperhatikan bahwa ini harus sama. A ini a gitu ya. Contoh 2 pangkat 5 dikali ini 2 pangkat 7 misalkan gitu ya. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 2 pangkat 5 plus 7. 2 pangkat 12 gitu kan. Tapi kalau ini beda maka nggak bisa. Misal ini 2 pangkat 5, yang ini 3 pangkat 7, ini 2 ini 3. Berarti nggak berlaku sifat ini. Jadi ini untuk sama aja ya gitu. Oke, nanti kita lihat soalnya seperti apa. Kita ke sifat 2 dulu. Sifat 2.
Nah, kalau yang pertama itu perkalian, yang kedua ini pembagian. Ya. A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Berapa hasilnya? Ini akan sama dengan A pangkat N dikurangi M. Ya. Jadi kalau eksponennya dibagi, nanti pangkatnya jadi dikurangi. Kalau eksponennya dikali dengan basis yang sama, ini biasanya kita sebut basis ya, A-nya itu, maka hasilnya adalah pangkatnya jadi dijumlah ya. Kalau dikali pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi, atas kurangi bawah ya, N dikurangi M gitu ya. Oke, kita lihat soalnya. Sederhanakanlah bentuk eksponen berikut. Nih, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 7 jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 7, 3 pangkat 4 oh, dikali 3 pangkat 3, jadinya 3 pangkat 4 tambah 3 ya, karena dikali kan, jadi 3 pangkat 7. Berapa 3 pangkat 7? Ya 3 kali 3 kali 3 gitu ya, ada 7 kali, nanti dihitung aja. Berikutnya 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 kemudian dibagi 5 pangkat 5. Berapa hasilnya? Sederhananya jadi 5 pangkat berapa? Nah, kita hitung dulu ya ini, yang dikali dulu ya, misalkan ya. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. Titik itu kali ya. 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 3 jadi 5 pangkat berapa? 6 tambah 3 kan perkalian. Perkalian berubah jadi pangkatnya jadi penjumlahan, ya. 6 tambah 3 kan 9. Nah, jadi 5 pangkat 9 sekarang tinggal dibagi 5 pangkat 5. Nah, kalau dibagi pangkatnya diapain? Dikurangi gitu ya. Jadi 5 pangkat 9 min 5, 9 min 5 4. Jadi 5 pangkat 4 gitu ya, untuk sederhananya. Oke, ke sifat berikutnya. Tadi dua sifat itu mudah lah ya, mudah dipahami. Nanti perbanyak saja latihan-latihan soalnya. Oke, kita masuk ke sifat berikutnya. Sifat yang ketiga. Nah, ini A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka jadinya apa? Jadinya pangkatnya dikali ya. Ini ada A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N, jadinya akan sama dengan A pangkat M dikali N. Dikali ya. Kalau yang sebelumnya kan ditambah itu kan, kalau yang A pangkat M dikali A pangkat N gitu ya, jadi ditambah. Ini A pangkat M dipangkatkan lagi N, nah, jadinya A pangkat M kali N. Nah gitu. Next, sifat berikutnya, nanti contohnya menyusul. Nah, kalau ada A kali B ya, dikurung ini ya, A kali B kemudian dipangkatkan N, nah maka masing-masingnya A dan B-nya masing-masing dipangkatkan N. A-nya kali A-nya pangkat N dikali B-nya juga pangkat N ya, A kali B. Kalau penjumlahan gimana? Kalau A plus B pangkat N, jadi A pangkat N plus B pangkat N apa enggak? Enggak ya. Ini hanya untuk perkalian. Oke, ini hanya untuk perkalian. Dan pembagian sekalian ya, yang ke-5, sifat 5 juga. Hanya untuk perkalian dan pembagian. Hati-hati ya. Kalau A kali B dikurung kemudian pangkatkan N, maka masing-masing jadinya A pangkat N dikali B pangkat N. Kalau dikali ya jadi dikali gitu ya. Kalau dibagi ya jadi dibagi gitu ya. A per B pangkat N berarti sama dengan apa? A pangkat N dibagi B pangkat N gitu ya. Kalau dikurangi gimana? Kalau dalam kurung A minus B kemudian dipangkatkan N, berlaku nggak jadi A pangkat N min B pangkat N? Tidak ya. Ini hanya berlaku untuk apa? Perkalian dan pembagian. Paham ya? Ya, coba kita lihat soal latihannya. Oke, coba ini kerjain. Jika 2 pangkat X sama dengan 8 pangkat 3, berarti X nya berapa? 2 pangkat X kok sama dengan 8 pangkat 3? Nah, berarti X nya berapa? Berapa? Iya, betul. Kita lihat. Gini caranya ya. Jadi kalau di ruas kiri, ini ruas kirinya, itu 2 pangkat X kan gitu ya, ruas kiri. 2 berpangkat, maka ruas kanannya juga harus jadikan 2 berpangkat ya. Ini masih 8 berpangkat 3 ya. Maka jadikan 2 pangkat. Gimana caranya? Ini. Jadi kita tahu 8 itu kan 2 pangkat 3. Ya enggak?
8 itu bisa kita ganti dengan 2 pangkat 3 ini nih. Nah, gitu loh. Jadi 2 pangkat X sama dengan 8 pangkat 3, 8-nya kita rubah jadi 2 pangkat 3. Nah, ini kan 8 ini. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Dipangkatkan lagi 3. Nah, 3 yang ini karena dari soalnya. Ini soalnya pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya gimana? Gunakan sifatnya tadi. Sifat yang ketiga tadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 ya. Bilangan berpangkat kok dipangkatkan lagi. Jadinya gimana? Pangkatnya gimana? Pangkatnya jadi dikali 3 kali 3 gitu ya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 3 kali 3 9. 2 pangkat X, kalau ruas kirinya dia nggak pernah berubah ya. Dia tetap aja 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 9. Berarti X-nya berapa? X-nya ya 9. Ya kan? Ini kan udah sama-sama 2 pangkat, ini juga 2 pangkat. Berarti pangkatnya sama. Berarti X-nya ya sama dengan 9. Itu ya, gampang kan? Contoh berikutnya. Sederhanakan bentuk eksponen berikut. Nah, ini pakainya huruf ya. Kalau tadi kan masih angka ya. A dikali B kuadrat dipangkatkan 3. Dalam kurung ya, dalam kurung A kali B kuadrat ya dipangkatkan 3 dibagi dengan A kuadrat B pangkat 5. Oke, coba dulu kalian coba dulu ya. Gimana? Disederhanakan ya. Jadi nanti tinggal A pangkat berapa, B pangkat berapa, misalkan seperti itu. Ya, ketemu? Oke, coba kita lihat. Ya, jawabannya gini. Ini soalnya ya. Apa dulu yang kita kerjakan? Nah, apa dulu yang kita kerjakan? Ya, ini dulu. AB kuadrat. Nah, ini kita pangkatkan 3. Pakai sifat mana? Pakai sifat gabungan tadi ya, sifat yang keempat ya. Sama sifat yang keberapa? Ketiga ya. Nah, gabungan. Jadi di sini ada perkalian A kali B kuadrat, perkalian kok dipangkatkan gitu ya. Dalam kurung dalamnya ada perkalian, dipangkatkan berarti masing-masingnya A-nya dipangkatkan 3, B kuadratnya juga dipangkatkan 3 ya. Saya ulangi ya. Jadi karena di dalam kurung ini adalah perkalian antara A dengan B kuadrat, kemudian di kurung kemudian dipangkatkan 3, maka berdasarkan sifatnya, sifat yang keempat ya. Nanti kalian cek lagi sifat keempat. Itu berarti ini masing-masing dipangkatkan 3. Berarti A-nya dipangkatkan 3, B kuadratnya juga dipangkatkan 3. Oke, gitu ya. Jadi A-nya pangkat 3, B kuadratnya juga dipangkatkan 3. Langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya gimana? Apa lagi yang mau dikerjakan? Nah, ini ya. Ini kan ada B kuadrat, kemudian dipangkatkan 3. B kuadrat dipangkatkan 3. Udah berpangkat kok dipangkatkan lagi. Sifat yang ketiga maka menghasilkan pangkatnya menjadi perkalian kan gitu ya. Nah, sifatnya menjadi pangkatnya menjadi dikali 2 kali 3 gitu ya. Nah, gini. Jadi A pangkat 3, B-nya pangkatnya jadi 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, yang ini masih sama. A pangkat 3, A pangkat 2, ini B pangkat 4, ini masih sama. Nah, sehingga jadilah bentuk seperti ini. Next, langkah berikutnya gimana? Apa lagi yang kita kerjakan? A pangkat 3 sama B pangkat 6 bisa nggak dioperasikan ini? Perkalian menjadi perkalian berarti pangkatnya jadi penjumlahan ya. Berarti jadi 3 tambah 6 gitu. Gitu nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa? Karena yang ini A, yang ini B, dia nggak sama ya. Yang pangkatnya jadi ditambah itu kalau dia sama. Ini A sama A misalkan ya, jadinya ditambah pangkatnya. Ini beda, ini A, ini B. Nah, maka gimana langkahnya berikutnya? Cari yang variabelnya sama. Yang A ya sama yang A. Nah, ini kan ini A pangkat 3, di bawah ada A pangkat 2. Atas bawah ini kan berarti pembagian nih. Nah, ini juga sama. Atas ada B pangkat 6, bawah ada B pangkat 4. Berarti kan pembagian nih. Nah, maka kalau pembagian jadi dikurangi gitu ya. Nah, pecahan seperti ini kan sebenarnya bisa dipecah ya. Dipecah lagi yang dipisah gitu loh. A pangkat 3-nya kita bagi dengan A pangkat 2 sendiri tersendiri gitu ya. B pangkat 6-nya kita bagi dengan B pangkat 4 tersendiri gitu ya. Jadi gini, dikali gitu. Nah, nanti yang A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 berdasarkan sifatnya. Sifat keberapa ini? Kedua ya kalau tidak salah ya. Nanti dicek lagi.
Berdasarkan sifatnya, kalau dia pembagian maka pangkatnya kan dikurangi, ya, pangkatnya dikurangi ya. Jadinya 3 min 2. Yang B juga sama, ya, yang B juga sama. Ini 6, bawahnya 4, berarti 6 minus 4. Nah, selesai. 3 kurangi 2 berapa? 1. 6 kurangi 4, 2 gitu ya. Jadi A pangkat 1, B pangkat 2 gitu ya. Ini, jadi bentuk sederhana dari soal ini adalah ini. Gampang kan ya? Ya, ada lagi enggak? Masih ada sifatnya. Oke, kita lihat sifat-sifat berikutnya. Sifat ke berapa? Sifat ke-6. Oh, sifat ke-6 ya. Sifat ke-6. Nah, ini. A pangkat 0 adalah sama dengan 1. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Kok bisa? Coba ada yang bisa membuktikan nggak kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1? Ya. Ini sebenarnya akibat dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi. Akibat dari sifat-sifat yang telah kita pelajari. Sifat yang mana? Misalkan ini. Kenapa kok bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya? Jadi gini, 0 itu kan bisa kita rubah menjadi berapa? Misalkan 1 kurangi 1 gitu ya. 1 kurangi 1 kan 0 ya. Jadi A pangkat 0 bisa kita ganti menjadi A pangkat 1 min 1 gitu ya. Nah, A pangkat 1 min 1 kan sama dengan A pangkat 1 dibagi A pangkat 1. Karena kan kalau pangkatnya pengurangan, nanti bisa dijadikan pembagian gitu ya. A pangkat 1 kurangi 1 berarti sama dengan A pangkat 1 dibagi A pangkat 1. A pangkat 1 kan A. Jadi sama dengan A per A sama dengan 1 gitu ya. Gitu lah ya, simpelnya gitu. Nah, jadi bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1 kecuali bilangannya adalah 0. Jadi A-nya tidak boleh 0. Karena 0 pangkat 0 hasilnya tidak sama dengan 1. Tapi apa hasilnya apa? Hasilnya tidak terdefinisi ya. Kenapa kalau A-nya 0 dipangkatkan 0 jadi tidak sama dengan 1? Ya baik lagi kita dibikin 0-nya itu ya. Misalkan ini pangkatnya 0. Misalkan dibuat 1 kurangi 1. Kalau A-nya 0 berarti 0 pangkat 1 min 1. 0 pangkat 1 min 1 sama dengan 0 pangkat 1 dibagi 0 pangkat 1. Nah, dibagi 0. Nah, pembagian tidak boleh penyebutnya 0 gitu ya. Jadi tak terdefinisi. Gitu ya. Sifat ke-7. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, ini. Ini bisa menjawab pertanyaan di depan tadi ya, yang pangkat minus. Jadi kalau ada suatu bilangan kok pangkatnya minus, maka bisa kita rubah menjadi dalam bentuk 1/A pangkat N ya, 1/A pangkat N ya. Ya, jelas ini ya. Jadi kalau bilang misalkan gini, 3 pangkat min 2 gitu ya. 3 pangkat min 2. Jadinya sama dengan apa? Jadinya 1/3 pangkat 2. Ini sudah pangkatnya sudah positif. 1/3 pangkat 2 gitu kan. Nah, gitu ya. Kemudian dari sifat 7 ini maka ada akibatnya, berakibat seperti ini. Nah, kalau yang dipangkatkan minus adalah pecahan A per B gitu ya, pecahan kemudian dipangkatkan min, maka sama dengan pecahannya dibalik sini ya. Pangkatnya sudah positif. Ya, ini adalah akibat dari sifat 7 ini. Kenapa demikian? Ya, coba aja masukin ke sini, ke sifat 7. A per B pangkat min N berdasarkan sifat ini kan sama dengan 1/A per B pangkat N. Ya enggak? Nah, ini kan. Nah, 1/A per B kan sama dengan B per A gitu ya. Nah, itulah kurang lebihnya ya. Jadi ini kalau kalian nemu soal pecahan kok pangkatnya minus, maka boleh pecahannya dibalik, pangkatnya sudah hilang minusnya, sudah jadi positif. Gitu ya. Pahami saja ini sifat-sifat ini. Kemudian satu sifat lagi, sifat yang ke-8. Kalau bilangan pangkatnya pecahan. Nah, seperti ini. Ada bilangan A ya. Pangkatnya pecahan M per N. Maka ini kita bisa rubah ke dalam bentuk akar ya.
Jadi akar pangkat N, ini bacanya gini ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, M sama N nya nggak boleh ketukar ya. Jadi ini A pangkat M per N. M itu yang di atas, N nya sebagai penyebut, maka penyebut ini posisinya sebagai pangkat dari akarnya. Adapun pembilangnya ini adalah pangkat dari A nya. Gitu ya, jelas ya. Ini sifat berlaku bolak-balik. Jadi kalau ada bentuk akar, ini ada pangkatnya, ini ada dalamnya ada pangkatnya juga, maka bisa dirubah ke bentuk eksponen jadi seperti ini. Gitu ya. Contoh misalkan akar pangkat 3 ini 2 pangkat 5. Nah, berarti jadinya 2 pangkat 5 per 3 gitu lah ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. Sederhanakanlah bentuk eksponen berikut. Nih. Gunakan sifat-sifat tadi ya, dari 1 sampai 8 tadi itu. Oke, gimana? Gimana ini? Ini ada pecahan ini ya, perkalian pecahan dikurung pangkatnya minus 2. Pangkatnya minus 2. Nah, maka boleh kalian rubah dulu pangkatnya jadi positif. Gunakan akibat yang tadi gitu ya. Akibat yang tadi nih. Nah, yang ini. Kalau ada pecahan per-peran gini ya. Kok pangkatnya negatif, maka boleh per-perannya dibalik dulu. Nanti pangkatnya sudah jadi positif. Gitu ya. Jadi ini kalau mau mengolah pangkatnya dulu, berarti ini dibalik saja. Yang 4x pangkat ini, y pangkat ini turun ke bawah. Semua yang di bawah ini naikkan ke atas. Pangkatnya sudah jadi positif 2. Atau kalian olah dulu yang di dalam kurung ini. Kalian olah dulu sampai bentuknya sederhana, baru nanti dipangkatkan minus 2. Berarti pangkatnya masih minus 2 ya. Kalian olah dulu aja yang ini. Olah dulu, berarti masih ada pangkatnya min 2, baru nanti dipangkatkan min 2. Nah, kita gitu aja, kita ngolah ini dulu aja ya. Kita olah ini dulu. Gimana cara ngolahnya? Nah, lihat sini. Ini kan ada 4. Yang angka kita operasikan dengan yang angka. Yang variabelnya sama kita operasikan. Jadi ini ada x sama x ya. Yang y ini operasikan sama y ya. Kalau beda nggak bisa dioperasikan. Ini x, ini y, bisa nggak dioperasikan? Ya nggak bisa gitu ya. Pangkatnya juga beda kan gitu. Nah, ininya beda, pangkatnya beda, nggak bisa dioperasikan. Jadi yang x sama x, yang y sama y, yang angka sama angka. Ini 4 sama 2 kan dibagi ini kan. 4 per 2 gitu ya. Jadi gini solusinya. Ya, ini soalnya 4 kita bagi 2 gitu kan. Nah, jadinya gini. Adapun yang x pangkat 5 per 2, di bawah ada x pangkat min 3 per 2. Kan ini pembagian, x pangkat dibagi x pangkat ini. Kalau dibagi, pangkatnya diapain? Dikurangi ya. Jadi x nya sekarang pangkatnya berapa? 5 per 2 dikurangi dengan minus 3 per 2. Sama halnya dengan y. Y nya yang di atas pangkatnya min 7 per 3, dibagi y nya yang di bawah pangkatnya 2 per 3. Karena dibagi y pangkat dibagi y pangkat, maka pangkatnya dikurangi yang atas kurangi yang bawah. Min 7 per 3 dikurangi 2 per 3 ya. Nah, ini hati-hati mengoperasikan pecahan seperti ini ya. Kadang masih banyak yang salah. Next, selanjutnya gimana? 2, 2 ya sudah, ini nggak bisa diapa-apain lagi. X, nah ini pangkatnya dihitung ya. 5 per 2 dikurangi dengan minus 3 per 2 ya. Dari ini tadi kan 5 per 2 dikurangi dengan minus 3 per 2. Min ketemu min kan jadi plus ya. Jadi nanti jadi 5. Kalau min, kok min jadi plus nih. Jadi 5 plus 3 gitu ya, per 2. Kalau pecahan dijumlahkan atasnya saja yang dijumlahkan, bawahnya tetap 2. Oke, ini juga sama ini. Ini kita operasikan bisa nih. Kebetulan ini penyebutnya sudah sama-sama 3 ya. Kalau mau mengurangi kayak gini kan harus sama penyebutnya. Nah, ini kebetulan sudah sama. Min 7 min 2 jadi berapa? Min 7 min 2 jadinya min 9 gitu ya. Jadi gini. Ya, ini hasilnya. Ya, yang ini tadi 5 plus 3 jadi 8 per 2 ya. Yang ini min 7 min 2 jadinya min 9 per 3. Nah, ini pangkatnya masih ini masih belum kita operasikan pangkat min 2 ini. Oke, berikutnya 8 dibagi 2 kan kita tahu nilainya. 9 bagi 3 juga kita tahu kan nilainya kan. Ya kita ganti aja itu.
8 bagi 2 berapa? 4. Minus 9 bagi 3 berapa? Min 3. Nah, kalau udah sampai sini udah enak nih. Langkah berikutnya gimana? Ini perkalian semua nih. 2 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat min 3 ya. Ada 3 nih yang dikalikan. 2 X pangkat 4 sama Y pangkat min 3 semua dikali. Dikurung pangkatnya min 2. Nah, masuklah sifatnya. Sifatnya apa tadi? Yang dalam kurung A kali B pangkat N gitu ya. Nah, itu. Jadi A pangkat N kali B pangkat N gitu loh. Kalau ada perkalian seperti ini dikurung, kemudian di luar ada pangkatnya, maka masing-masing dipangkatkan. 2-nya dipangkatkan min 2, X pangkat 4-nya dipangkatkan minus 2, Y pangkat min 3-nya juga dipangkatkan minus 2. Oke, jadi seperti ini. Ya. Tadi gimana? 2 pangkat min 2, X pangkat 4, pangkat min 2 jadi gimana? X pangkat 4 dipangkatkan lagi min 2. Pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Pangkatnya dikali, jadi 4 dikali minus 2 jadi min 8. Ya, jadinya min 8. Nanti gitu ya. Ini juga sama, min 3 dipangkatkan apa? Y pangkat min 3 dipangkatkan min 2 ini ya. Nah, oke. 2 pangkat min 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1/2 pangkat 2. Ya, pangkat minus ingat ya. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Ingat sifatnya ini. X pangkat 4 dipangkatkan lagi min 2, kan dikali pangkatnya. Karena bilangan berpangkat dipangkatkan lagi dikali. 4 kali min 2 min 8. Y pangkat min 3 dipangkatkan min 2, ini juga sama, pangkat dipangkatkan lagi jadinya dikali pangkatnya. Min 3 kali min 2 berapa? 6 ya. Nah, jadi seperti ini. 1/2 pangkat 2 kali X pangkat min 8 kali Y pangkat 6. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Nah, 1/2 pangkat 2 4. X pangkat min 8 ya, ini pangkat min. Biasanya kalau di soal pilihan ganda biasanya ya, itu optionnya dalam pangkat positif ya. Maka biasanya kalau ada pangkatnya masih negatif ini ya, dirubah ke jadi pangkat positif. Gimana caranya? Ya pindah ke bawah jadi 1/, kan gitu. Ada sifatnya kan tadi. X pangkat min 8 jadi apa? 1/X pangkat 8. Ini Y pangkat 6. Nah, ini 6 udah positif, ya udah biarin aja ini Y pangkat 6 gitu ya. Jadi hasilnya ini 1/4 dikali 1/X pangkat 8 dikali Y pangkat 6. Atau cukup ditulis ini ya, Y pangkat 6/4 kali X pangkat 8. Yang di atas kan 1 kali 1 kali Y pangkat 6 ya. Jadi Y pangkat 6, yang di bawah ya, penyebutnya 4 sama X pangkat 8. Nah, jadi bentuk sederhana dari ini, soal ini adalah ini. Nah, gitu ya. Oke. Next, soal berikutnya. Contoh 2. Bentuk sederhana dari ini 3 pangkat 5/6 dikali 12 pangkat 7/12 dibagi 6 pangkat 2/3 dikali 2 pangkat min 1/4 berapa? Nah, ini udah ada pilihan gandanya. Nah, coba kalian coba dulu. Ya, berapa hasilnya? A, B, C, D, atau E? Oke, kita kerjain bareng aja ya. Nah, ini soalnya 3 pangkat 5/6 dikali 12 pangkat 7/12 dibagi 6 pangkat 2/3 dikali 2 pangkat min 1/4. Berapa hasilnya? Oke, kita lihat di sini. Basisnya, basis itu nih yang bukan pangkat ya. Ini ada 3, ini 12, ini 6, ini 2. Belum ada yang sama ya, belum ada yang sama. Maka kita rubah, kita jadikan ada yang sama lah gitu ya. Karena kalau ini 3 pangkat, ini 12 pangkat kan ini belum bisa dioperasikan. Nah, kalau ini sudah 3, baru bisa pangkatnya dijumlahkan gitu ya. Atau kalau dibagi baru bisa pangkatnya dikurangi gitu. Nah, maka langkah berikutnya gimana? Nah, kita rubah 12-nya ini karena 3 sudah prima ya, sudah prima artinya sudah tidak bisa dikecilkan atau dibuat perkalian bilangan-bilangan yang prima yang lebih kecil lagi. Nah, 12 ini kita jadikan perkalian bilangan-bilangan prima gitu ya. Jadi 12 itu kan 3 kali 4 gitu ya. 4-nya 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, 6 juga sama. 6 ini kita bisa tulis 2 kali 3 gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, gini.
Jadi 3 pangkat 5 per 6 dikali 12-nya, 12-nya kan 4 kali 3 itu. 12 kan 4 kali 3. 4-nya adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 kali 3. Ya, pangkat 7 per 12. 6 yang di sini kita rubah menjadi 2 kali 3. Ya. Jelas ya? 2 kali 3 dipahami sama. Apa tujuannya? Ya, biar biar ada yang bisa dioperasikan, yang 3 sama 3, yang 2 sama 2 gitu. Apaan? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya gimana? Ini dioperasikan ini. 2 pangkat 2 nanti dipangkatkan dengan 7 per 12, yang 3-nya juga dipangkatkan dengan 7 per 12. Ini kan ada sifatnya. Ini juga sama, 2 kali 3 pangkat 2 per 3. Artinya gimana? 2-nya pangkat 2 per 3, 3-nya juga pangkat 2 per 3. Kan ada sifatnya. Kalau ini perkalian kemudian di luar ada pangkatnya. Masing-masing dipangkatkan. Gitu ya. Jadi hasilnya gimana? Nah, gini. Ya, ini tetap yang 3 pangkat 5 per 6. Yang 2 pangkat 2 kita pangkatkan dengan 7 pangkat 12. 3-nya juga kita pangkatkan dengan 7 pangkat 12. Adapun yang 2 kali 3 ini juga sama. 2-nya kita pangkatkan 2 per 3 seperti ini. Yang 3-nya juga kita pangkatkan dengan 2 per 3. Jadi 3 pangkat 2 per 3. 2 yang ini tetap. Ya, ini masih tetap. Oke, kemudian gimana? Ya ini kan 2 pangkat 2 pangkat 7 per 12. Ini bisa dikali ya pangkatnya ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, dikalilah pangkatnya. Jadi berapa? 2 kali 7 per 12 berapa? 14 per 12 gitu ya. Nah, gini. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi yang 3 pangkat nanti bisa dioperasikan dengan yang 3 pangkat ini. Ini kan 3 pangkat 5 per 6 ya. Perhatikan kursornya ini. 3 pangkat 5 per 6. Ini di sini ada 3 pangkat 7 per 12. Ini kan perkalian semua ini. Ini perkalian semua. Jadi 3 pangkat 5 per 6 nanti bisa dikalikan dengan yang ini dulu. 3 pangkat 7 per 12. 3 pangkat kali 3 pangkat. Diapain pangkatnya? Dijumlah. 5 per 6 sama 7 per 12. Ini ya. Bunyi apa itu? Iya. Kemudian yang 2 pangkat gimana? Yang 2 pangkat mana kursornya? Nah, ini. Yang 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 7 per 12. Gimana caranya? Ya ini dikali 2 sama 2 dikali 7 per 12. Jadinya berapa? Jadinya ini 14 per 12. Ya, perhatikan kursornya ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 7 per 12. Ini hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. 2 pangkat 14 per 12 ya kan. 2 kali 7 per 12 kan 14 per 12. Kemudian per yang bawah, lihat per yang bawah. Di sini ada 2 pangkat 2 per 3. Ada 3 pangkat, ada 2 pangkat min seperempat. Maka yang 2 pangkat ini bisa dikalikan dengan 2 pangkat ini. 2 pangkat sama 2 pangkat. Diapain pangkatnya? Karena ini dikali berarti pangkatnya ditambah kan gitu ya. Jadinya hasilnya ini. Ya, hasilnya ini 2 pangkat 2 per 3 ditambah min seperempat ini ya. Adapun yang 3 pangkat 2 per 3 ini masih tetap kita taruh di sini gitu ya. Bisa diikuti ya? Bisa ya? Ya insya Allah bisa. Oke, sekarang langkah berikutnya gimana? Ya ini kita hitung pangkatnya ini 3 pangkat 5 per 6 plus 7 per 12. Ini kita hitung aja, kita jumlah ini. Nah, kita jumlahkan harus sama penyebutnya. Nah, berarti 6 ini kita jadikan 12. Kali berapa? Kali 2 ya, biar jadi 12. Maka 5-nya juga kali 2. 5 kali 2 10. Nah, jadi 10 per 12 ditambah 7 per 12. 10 tambah 7, 17 ya. Jadi nanti ini hasilnya 17 per 12. 3-nya ya, pangkatnya ya. Nah, nanti yang ini juga sama. Ini 2 per 3 ditambah min seperempat ya, 2 per 3 ditambah min seperempat. Nah, kan sama aja 2 per 3 dikurangi seperempat ya. 2 per 3 kurangi seperempat. Nah, disamakan penyebutnya. Ini 3, ini 4. Biar sama jadi berapa? KPK-nya 12 ya. 12. Berarti 3 biar jadi 12 kali 4. Maka 2 juga dikali 4 jadi 8. 4 sini biar jadi 12 kali 3. Maka atas juga kali 3 ya. Berarti ini 8 minus 3 ya. 8 minus 3. 8 minus 3 berapa? 5 ya. Jadi 5 per 12 nantinya. Ini hasilnya jadi 5 per 12. 2 pangkatnya gitu ya. Adapun yang ini masih tetap sama. Nah, kan gini.
3 pangkat 17 per 12, yang duanya 2 pangkat 5 per 12. Ini masih tetap, yang 2 pangkat ini juga masih tetap. Langkah berikutnya gimana? Ayo, gimana? Kalau sampai sini udah gampang kan? Iya, betul. Ini 3 pangkat, di bawah ada 3 pangkat. Maka ini 3 sama 3 ini bisa dioperasikan. Ya, 2 juga sama, ini 2 pangkat di atas, di bawah juga ada 2 pangkat, kan dibagi ini. Kalau dibagi berarti pangkatnya diapain? Dikurangi, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Dari 3-nya dulu ya. Ini 3 pangkat 17 per 12, di bawah ada 3 pangkat 2 per 3. Ya, jadi ini dioperasikan. Kenapa nggak sama yang 2 saja, 3-nya sama 2 gitu. 3 sama 2 dikali jadi 6 gitu, bisa nggak? Nggak bisa kan, nggak ada sifatnya seperti itu. Ya, mana kursornya? Nah ini. Ya, jadi 3 ya sama yang 3, yang 2 sama yang 2 gitu kan. Ini karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi yang atas kurangi bawah. Pangkat yang atas 17 per 12 dikurangi pangkat yang bawah 2 per 3 gitu kan. Yang 2 juga sama. Ini 2 pangkat 14 per 12 kita bagi di sini dengan 2 pangkat 5 per 12. Maka pangkatnya dikurangi ya, 14 per 12 dikurangi dengan 5 per 12. Oh, ini disederhanakan ya, 14 per 12 nya. Harusnya nggak usah ya. Kan penyebutnya jadi udah sama. Oke ya, nggak apa-apa lah. Oke, tinggal dihitung aja ini 17 yang ini ya, yang 3 pangkatnya. 17 per 12 kita kurangi dengan 2 per 3. Pengurangan pecahan penyebutnya harus sama. Penyebut harus sama. Ini biar jadi berapa? Biar jadi 12 kan kali 4, berarti atas kali 4 jadi 8. 17 kurangi 8 9 kan gitu ya. Kalau yang ini tadi adalah 14 per 12 dikurangi 5 per 12, penyebutnya jadikan per 12, maka 14 kurangi 5 9 juga ya. 9 per 12 juga. Nah, seperti ini. Jadi sama, 3 pangkat 9 per 12, yang 2 juga pangkatnya 9 per 12. 9 per 12 langkah berikutnya gimana nih? Langkah berikutnya gimana? Kalau dia pangkatnya sama kan ini kan. Ini 9 per 12, ini juga 9 per 12. Artinya bisa pakai sifat. Nah, seperti ini. Pakai sifat ini ya. Kan penyebutnya apa namanya? Pangkatnya sama. Pangkatnya sama bisa dikeluarin di sini. Ya, kan ada sifatnya tuh tadi. Kalau 3 kali 2 pangkat ini, berarti masing-masing 3 pangkat ini, 2 pangkat ini. Ya, ini prosesnya dibalik. 3 pangkat 9 per 12, 2 pangkat 9 per 12, kan sama pangkatnya. Maka bisa dikalikan 2 sama 3-nya. Dikurung pangkatnya taruh di luar, gitu ya. Oke, 2 kali 3. Ini 3 kali 2 berapa? 6. Adapun 9 per 12 kita bisa kecilkan ya. Kita masing-masing bagi 3 jadi 3 per 4. Nah, seperti ini. Jadi ini hasil akhirnya. 6 pangkat 3 per 4. Jadi yang mana tadi optionnya? A, B, C, D, atau E? Berapa tadi? 6 pangkat 3 per 4. Yang B gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Iya, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke nomor Ustadz ya. Oke, waktunya kuis. Ya, ini nomor Ustadz bisa kalian simpan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah saya sampaikan, bisa kalian tanyakan ke nomor tersebut. Oke, itu dulu. Silahkan dikerjakan kuisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.